Selamat datang di video pembelajaran Bapak kali ini. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Nur Rizky. Dan seperti biasa, Bapak hadir membawakan materi-materi yang baru dan pastinya bermanfaat untuk adik-adik sekalian di rumah. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan juga membagikan pengalaman kalian setelah menonton video ini di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng sehingga kalian tidak ketinggalan jika ada video-video baru yang Bapak upload di channel ini. Tanpa basi-basi lagi, ayo kita lihat materi yang akan Bapak bawakan hari ini. Check it out. Jadi, materi yang akan kita bawakan kali ini adalah mengenai kegiatan ekonomi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi-materi yang akan kita bahas, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu sebenarnya dari kegiatan ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi itu adalah suatu tindakan manusia yang melibatkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa dalam setiap tingkatan masyarakat. Jadi kegiatan ekonomi itu berpusat di 3 proses, oke? Produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, lanjut. Our activities. Apa kegiatan kita hari ini? Oke, ini dia kegiatan kita. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi, lalu konsumsi. Yang keempat, kita akan membahas pasar. Dan yang kelima adalah kelekan. Next. Kegiatan pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini adalah 3 kegiatan utama ekonomi. Yang pertama, produksi. Nah, produksi itu adalah aktivitas yang dapat menghasilkan sebuah produk, baik itu barang ataupun jasa. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi ini dinamakan sebagai produsen. Oke, jadi kalau nanti ada yang bertanya kepada kalian, apa sih itu produksi? Kalian sudah bisa menjawab, produksi adalah aktivitas yang dapat menghasilkan sebuah produk, baik itu barang maupun jasa. Nah, contoh dari kegiatan produksi itu sendiri adalah ini dia. Kalian lihat gambar pertama, ada orang sedang membuat mobil. Nah, di gambar ketiga itu juga ada seorang petani yang sedang menanam ubi. Dan yang gambar kedua itu adalah kegiatan pembuatan sebuah film. Bahkan film itu pun termasuk suatu produk barang ya. Jadi dia itu proses pembuatan film itu juga termasuk kegiatan produksi. Kita lanjut lagi. Distribusi, di mana pelaku yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut sebagai distributor. Nah, apa sih itu distribusi? Jadi, distribusi adalah aktivitas penyaluran barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Jadi, ada saatnya barang itu tidak langsung dari produsen ke konsumen, tetapi ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan penyaluran barang itu dari produsen ke konsumen. Dan mereka itu dinamakan sebagai distributor. Nah, ini dia gambar dari kegiatan distribusi. Ada distribusi mobil dan juga ada distribusi bahan-bahan makanan. Lanjut. Kegiatan konsumsi. Pastinya adik-adik semua yang menonton video ini tahu dong apa itu dinamakan kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi itu aktivitas penggunaan barang dan jasa dari yang diperoleh dari produsen. Oke? Penggunaan barang dan jasa.
kalau kita menggunakan suatu barang atau menggunakan suatu jasa dari seseorang, itu sudah termasuk sebagai kegiatan konsumsi. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut sebagai konsumen. Nah, kegiatan makan saja itu adalah salah satu contoh paling dasar dari kegiatan konsumsi ini. Seperti yang kalian lihat, ada satu keluarga, mereka ini melakukan kegiatan konsumsi dan mereka disebut sebagai seorang konsumen. Pembelajaran berikut kita yaitu mengenai pasar. Wah, pasar dong. Siapa nih di sini yang setiap hari Minggu diajak ibu ke pasar? Ayo, siapa? Bapak dulu itu waktu kecil juga sering diajak ibu ke pasar. Nah, pertama apa sih pasar itu? Jadi pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Oke? Jadi kalian juga sudah tidak bingung lagi kalau ditanya apa itu pasar. Singkatnya itu pengertiannya pasar, tempat bertemunya penjual dengan pembeli untuk melakukan jual beli. Itu pasar. Oke? Lanjut. Nah, inilah jenis-jenis pasar. Ada berdasarkan waktu penyelenggaraannya, yaitu ada juga luas jangkauan dan juga ada cara transaksi. Untuk waktu penyelenggaraan ada 5, pasar harian, tahunan, bulanan, mingguan, temporer. Pasar temporer itu maksudnya pasarnya itu buka di hanya waktu-waktu khusus. Misalnya dia hanya buka di waktu perayaan Idul Fitri, Idul Adha, atau pas perayaan Natal. Berdasarkan luas jangkauan, ada pasar daerah, lokal, nasional, dan internasional. Dan cara transaksinya ada pasar tradisional dan pasar modern. Kita lanjut lagi. Ya, materi terakhir kita kelangkaan. Nah, apa sih itu kelangkaan? Nah, kelangkaan adalah situasi di mana jumlah kebutuhan manusia lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Misalnya pada saat kekeringan nih, warga paling banyak membutuhkan yang namanya air bersih. Sedangkan pada saat itu, air bersih itu sangat jarang sekali untuk ditemukan. Makanya situasi itu disebut sebagai kelangkaan. Atau lebih tepatnya, kelangkaan air bersih. Begitu juga pada saat kalian ingin membeli sebuah makanan. Nah, kebetulan makanannya itu karena banyak yang mau di kelas kalian. Misalnya ini situasinya di sekolah ya. Nah, karena banyak teman kalian yang mau, akibatnya makanan yang kalian inginkan itu juga cepat habis. Nah, inilah disebut sebagai suatu kelangkaan. Nah, penyebab kelangkaan itu antara lain ada 5 ya. Perbedaan letak geografis, kedua pertumbuhan penduduk, ketiga kemampuan produksi, keempat perkembangan teknologi, dan yang terakhir adalah bencana alam. Jadi kelima ini, faktor ini merupakan penyebab utama dari suatu kelangkaan. Itulah tadi materi yang sempat Bapak bawakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk adik-adik yang telah menonton video Bapak dari awal sampai akhir. Dan juga Bapak berharap kalian tetap stay tune dengan channel YouTube Bapak, karena kedepannya akan lebih banyak lagi materi-materi pembelajaran yang akan Bapak bagikan. Sekian dari Bapak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.